Bisa? Udah diituin ah. Belum, belum. Eh, ulang-ulang ntar. Dan. Kamera aku nggak hidup. Harus hidup kah? Kamera aku hidup nggak? Ya, Cak. Udah belum? Udah belum, woy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charis Alfian Nuryadi, NIM 210860023. Di sini saya akan melakukan presentasi mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan judul Sarana Administrasi dan Prasarana. Pengertian Pengertian administrasi sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Adapun secara etimologis, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya lokasi atau tempat, bangunan, sekolah, tempat bangunan sekolah, lapangan, olahraga, uang, dan sebagainya. Jadi prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Sedangkan menurut Subagio MS, manajemen sarana dan prasarana merupakan proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian logistik atau perlengkapan. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu komponen-komponen administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu lahan. Tanda bukti kepemilikan yang sah dan lengkap atau bersertifikat. Adapun jenis lahan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain lahan terbangun, lahan yang diperlukan untuk mendirikan sekolah, lahan kegiatan praktek, lahan pengembangan, kemudian ada ruang. Secara umum, jenis ruang ditinjau dari fungsinya, dapat dikelompokkan dalam A. Ruang pendidikan, B. Ruang administrasi, C. Ruang penunjang, yang ketiga, perabot. Secara umum, perabot sekolah mendukung tiga fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi administrasi, dan fungsi penunjang. Jenis perabot sekolah dikelompokkan menjadi tiga macam. A. Perabot pendidikan adalah semua jenis mebel yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. B. Perabot administrasi adalah perabot yang digunakan untuk mendukung kegiatan kantor. C. Perabot penunjang yang digunakan atau dibutuhkan dalam ruang penunjang, seperti perabot perpustakaan, perabot UKS, dan perabot OSIS. Yang keempat, alat dan media pendidikan.
Setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya memiliki satu jenis alat peraga praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran. Sehingga dengan demikian, proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan optimal. 5. Buku atau bahan ajar. Bahan ajar adalah sekumpulan bahan pelajaran yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu proses administrasi sarana dan prasarana di sekolah. Jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan di sekolah dan cara-cara pengadministrasiannya mempunyai pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar. Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses belajar mengajar. Demikian pula administrasinya yang jelek akan mengurangi kegunaan alat-alat dan perlengkapan tersebut. Sekalipun peralatan dan perlengkapan pengajaran itu keduanya istimewa. Namun, yang lebih penting dari itu semua adalah penyediaan sarana di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan anak didik, serta kegunaan hasilnya di masa mendatang. Kemudian, eh, ada beberapa garis besarnya dari manajemen sarana dan prasarana, yaitu A. Penentuan kebutuhan. Sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas yang lain, lebih dahulu harus melalui prosedur penelitian yaitu melihat kembali kekayaan yang telah ada. Dengan demikian, baru bisa ditentukan sarana yang diperlukan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah itu. B. Proses pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan untuk menghadirkan prasarana dan sarana pendidikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas sekolah. Pengadaan prasarana dan sarana pendidikan dapat dilaksanakan dengan cara pembelian, buatan sendiri, penerimaan hibah atau bantuan, penyewaan, peminjaman, dan pendaur ulangan. Pengadaan prasarana dan sarana pendidikan di suatu lembaga pendidikan atau sekolah dapat dilakukan dengan dana rutin, dana dari masyarakat, atau dana bantuan dari pemerintah daerah atau anggota masyarakat lainnya. Itu saja yang dapat saya dalam presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.